Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah yang lain. Kalau tadi itu surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun. Ini yang ini surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij ayat 22 sampai 23. Nah itu ayat ini sebelumnya ya ada ada kalimat yang ada sebelumnya, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illa musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Di awal dari situ. Jadi sungguh manusia itu diciptakan halu'a, berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua, kalau dia terkena oleh satu keburukan, ya, jazua, dia itu gelisah. Wa idza massal khairu manu'a, kalau dia mendapatkan kebaikan, manu'a, dia itu menahan. Ya artinya apa? Tidak mau berbagi, gitu. Nggak mau berbagi. Nah, itu sifat manusia. Nah, di sini dikecualikan illal musallin alladzina hum ala sholatihim daimun, kecuali orang-orang yang melaksanakan atau mendirikan sholat di mana dalam sholatnya itu daimun, ya terus mendawamah, gitu. Artinya nggak pernah bolong sholatnya. Nah, orang yang begitu nggak mungkin terkena penyakit haluan, jazuan, manuan, ya. Itu 3 penyakit yang nggak mungkin ada pada diri orang yang benar-benar sholatnya itu dia tegakkan. Fastathnahum min naw'il insani, ya. Al-makhluk walal fastathnahum, maka Allah mengecualikan mereka, ya, mengecualikan bahwa ada orang yang sifatnya haluan, jazuan, manua. Min nawil insanil makhluki, dari jenis manusia yang diciptakan Allah, alal hal'i wal jazai, ya, yaitu berkeluh kesah dan gelisah, inda masyis syari, ketika mengalami keburukan untuk dirinya, ya. Jadi walaupun dia itu seorang muslim, ya, namun ketika dirinya punya sifat keluh kesah, punya sifat gelisah, kalau dia mendapatkan satu hal yang buruk, ya, itu tidaklah sempurna keimanannya. Tapi di sini kalau orang, gitu ya, orang yang selalu saja dia melaksanakan ibadah sholat dengan benar, maka 3 penyakit tersebut tidak akan ada pada diri seseorang itu. Karena subhanahu yaqul, ini ditafsirkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, ya. Dia menyatakan seolah-olah Allah itu berfirman, ya, innal musallina 'alal haqiqati laisu mayyahlau wa yajza'u wa yamna'u. Sesungguhnya orang-orang yang sholat alal haqiqati, pada hakikatnya, laisu mayyahlau, mereka itu bukanlah orang yang suka mengeluh, wa yajza'u, dan orang yang gelisah, wa yamna'u, dan orang yang menahan, ya, menahan atas apa yang Allah berikan, ya, kepadanya. Dan sungguh Allah telah berfirman, wa aqimis sholata, dirikanlah sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkari, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Wala dzikrullahi akbar, dan sungguh mengingat Allah itulah sesuatu yang paling agung. Kenapa? Ketika kita sholat, nggak ada yang lebih hebat, ya,
ketika kita dalam sholat, ingat kita kepada Allah sepanjangnya. Maka ada pengamal, ya, pengamal tarekat itu dia dari mulai takbiratul ihram Allahu Akbar sampai dia salam itu di hatinya nggak pernah sepi dari lafaz Allah. Ya, jadi ketika dia sholat itu hati itu Allah. Oh, itu kan nggak mudah sebetulnya, ya nggak mudah. Maka dulu ingat ketika mu'alim tidak bi Rasulullah SAW bi sholatihi. Maka orang yang sholat dia itu harus mengikuti, ya, dan meneladani Rasulullah SAW dalam sholatnya. Al-wajhil ladzi naqwatu ulamaul ummati minas salaf wa khalafi radhiyallahu anhum, ya, dengan cara seperti yang dikutip, yang dinukil oleh para ulama dari umat ini, baik ulama salaf maupun ulama khalaf, semoga Allah meridhoi mereka. Berkali-kali saya katakan ulama salaf adalah ulama, ada dua pendapat yang mengatakan ulama salaf, ulama yang hidup di bawah abad ke-3 Hijriah. Ya, ada yang mengatakan ulama yang hidup di sebelum abad ke-5 Hijriah. Itu ulama salaf. Ya. Kalau ulama khalaf, ulama yang di eranya setelah itu. Jadi kalau yang berpendapat sampai abad ke-3, abad ke-4, kesonoin sampai sini sekarang namanya khalaf. Ya. Ulama yang sekarang, yang belakangan. Wal musallil ma'dudu, ya, jadi fal musalli alal ittibai wal iktidai terus itu masih kalimat, ya, masih tanda tuh, masih subjek. Nah, predikatnya wal musallil ma'dudu, ya, khobar itu dialah orang yang sholat yang dianggap indallahi si Allah minal mukimina lis sholati wal muhafizina 'alaiha, yaitu orang yang menegakkan sholat dan memelihara sholat. Ya, jadi apa? Di sisi Allah, orang yang tata cara sholatnya mengikuti tata cara sholat Rasul, itulah orang yang dianggap sebagai orang-orang yang menegakkan sholat dan menjaga sholat. Kotan zohirotan, ya, wa haqiqatan batinatan. Kemudian sungguh sholat itu memiliki gambaran yang zohir, yang kelihatan kasat mata, wa haqiqatan batinatan, dan hakikat yang sifatnya batiniah, nggak kelihatan. Ya, jadi sholat itu punya surah zohirah dan hakikat batinah. Yang pertama dikelihatan, nggak bisa orang itu sholat tanpa terlihat unsur zohirnya. Tapi unsur batinnya ini yang nggak bisa dilihat. Sholatnya bapak tadi di maghrib, walaupun saya dekat dengan bapak umpamanya, itu saya nggak tahu yang namanya batinah, hakikat batinahnya, hakikat di batin dalam hati. La kamala li sholati wa la tamama laha illa bi iqamatihi ma jami'an. Tidaklah menjadi sempurna, ya, dan tidaklah menjadi sempurna, dua kali itu, la kamala li sholati wa tamama laha, tidak sempurna dan tidak sempurna sholat illa bi iqamatihi ma jami'an, kecuali dengan cara menegakkan keduanya secara bersamaan, keseluruhan. Jadi ketika sholat, zohironya harus ada, batinahnya harus ada. Kalau ada satu yang nggak ada, berarti nggak sempurna sholat kita. Fa'amma suratuhal zahiratu, maka adapun bentuk sholat yang zohir, fahiyal qiyamu, maka itu adalah al-qiyam, diri. Zohir itu kelihatan, nggak mungkin nggak kelihatan, ya. Wal qiraatu, baca, ya, kalau yang bacaannya jahar kayak sujud, wa nahwu dzalika min wazaifis sholati zahirati,
dan yang sama dengan hal itu ya dari ketentuan sholat yang zahir. Wa amma adapun hakikat sholat yang batinah, pamidul khusyu'i, itu contohnya adalah khusyuk, kan nggak kelihatan. Ya, apakah orang yang sholatnya kelihatannya tenang gitu, kita lihat sampai begitu rupa gitu ya, apa kita khusyuk? Belum tentu, ya, belum tentu. Wa huduril qalbi, dan hadirnya hati, ya, itu kan susah. Hati kita nggak kelayapan kemana-mana. Buat keikhlasan, buat tadabburi dan merenungi, buat tafahumi dan memahami limahanil qiraati, makna-makna bacaan. Ya. Kan yang bagus itu begitu Pak. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada tafahum. Kita paham tasbih, tasbih itu adalah meniadakan ya hal-hal yang tidak layak bagi Allah. Itu namanya tasbih. Ya. Tasbih ya. Jadi at-tanzihu ya. Jadi tasbih apa itu tasbih? Dalam tafsir tafsir yang nggak terlalu tebal itu ya. Itu dikatakan at-tasbih adalah tanzihun wa tamjidullahi ya amma la yaliqu bih. Jadi yang namanya tasbih adalah mensucikan dan memuliakan Allah dari segala hal yang tidak pantas baginya. Ya, itu begitu. Jadi dalam At-Tafsirul Wadih, ya, ada kitab At-Tafsirul Wadih itu ya. Mirip-mirip dengan dia coba memadukan antara jalan lain, tafsir jalan lain dengan tafsir yang agak besar itu. Jadi kupasannya enak tuh, saya lihat kalau baca itu karena ada makna perkata gitu. Kemudian baru tafsirannya. Itu begitu tuh. Ya kata pengarangnya, yang namanya tasbih adalah ya, at-tanzih atau tanzihun wa tamjidullahi amma la yaliqu. Jadi mensucikan dan memuliakan Allah dari segala sesuatu yang enggak pantas untuk Allah. Wa nahwi dzalika, dan yang lain daripada itu, min wazaifis sholatil batinati, ya, dari ciri-ciri sholat yang batinah, ya, atau tugas-tugas wazaif. Fazailus sholati hazzul badani wal jawarih, maka zahirnya sholat itu merupakan bagian badan dan anggota tubuh, ya kan, semua. Ya, ketika kita diri, ya, yang terlihat di badan kita. Ya, ketika kita sujud begitu juga, tangan kita bergerak, gitu ya. Seperti itu, mata kita mungkin tahu, bibir kita bergerak, jawari, lidah kita bergerak, jawari. Jadi yang namanya zahirus shalah, ya, itu tampak pada semua gerakan tubuh, ya, dan gerakan anggota tubuh. Wa batinus sholati, dan batinnya sholat, jadi bagian dalam sholat, bagian inti sholat, hazzul qalbi, merupakan bagian hati, wasyirri, dan yang sir, yang halus, rahasia, ya. Jadi itu makanya dalam kitab Ihya Imam Al-Ghazali itu selalu membahas asrarus sholat, rahasia-rahasia sholat. Ada asrarus shaum, rahasia-rahasia puasa, asrarul haji, ya, rahasia-rahasia haji, ya. Karena memang perlu Pak untuk mengetahui kita ini sholat, kenapa sih kudu sholat? Itu ada sir di situ, ada rahasia yang harus kita gali.
jadi batinus sholat, wadhalika dan batinus sholat, mahal nadril hakim minal abdi adalah pandangan ya, yang hak itu Allah minal abdi dari hambanya. Ani qalbahu wasyarahu, yang dimaksud hatinya dan rahasia dari hamba itu. Jadi yang menjadi apa? Yang menjadi pandangan Tuhan, ya, yang dipandang oleh Allah hati, hati. Maka kata Habib Abdullah, wadhalika, hati itu, batiniah itu, mahalun nazil haqi, tempat pandangan Allah minal abdi pada seorang hamba. Ya, jadi itu qalbnya, sirnya tuh. Ya, sebab kita ini punya sir nih. Ya, orang nggak tahu di hati kita ada apa. Ya, kita punya niat apa, itu nggak ada. Yang saya sampaikan, karena keterbatasan kemampuan saya dan kalau yang salah mohon dilakukan dan dikoreksi. Kemudian